Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk kuliah manajemen pemasaran. Ini adalah kuliah minggu ke-14. Jadi kita masih masuk di bab ke-6 ya, tentang manajemen penjualan. Ini adalah bab terakhir dalam modul. Jadi kelasnya masih sama seperti kelas minggu ke-13, yaitu mengetahui strategi manajemen penjualan untuk meningkatkan volume penjualan. Nah, ini kita sudah masuk proses penjualan ya. Penjualan ini adalah suatu aspek dalam penjualan yang penjualannya bertemu secara muka atau face to face selling ya, di mana seorang penjual langsung berhadapan muka dengan calon pembelinya. Masalah tersebut menjadi titik berat dalam pembahasan tentang proses penjualan berikut atau tahap-tahapnya yang berupa ini ya. Jadi sekarang sudah ada sistem yang online ya, ini juga termasuk di sini yang proses penjualannya ini termasuk dalam sistem online dan lain-lain, ini juga termasuk proses penjualan yang kita bahas dalam slide ini ya. Jadi yang pertama harus melakukan persiapan sebelum penjualan. Nah, ini kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan tenaga penjualan dengan memberikan pengertian tentang barang yang dijualnya, pasar yang dituju, dan teknis penjualan yang harus dilakukan. Selain itu, mereka juga lebih dulu harus mengetahui kemungkinan tentang motivasi dan perilaku dalam segmen pasar yang dituju. Nah, ini intinya melakukan training ya terhadap tenaga penjualannya supaya dia tahu produk, sasaran ya. Jadi ini termasuk dalam persiapan sebelum penjualan. Yang berikutnya adalah penentuan lokasi pembelian potensial ya, seperti menentukan segmen pasarnya. Ini adalah sangat penting. Pendekatan pendahuluan sebelum melakukan penjualan, penjual harus mempelajari semua masalah tentang individu atau perusahaan yang dapat diharapkan sebagai pembelinya. Nah, ini juga sangat penting. Ya, selain itu perlu juga mengetahui tentang produk atau merek yang sedang mereka gunakan dan bagaimana reaksinya. Jadi ini juga istilahnya survei pendahuluan, lakukan penjualan. Nah, ini yang intinya melakukan penjualan yang dilakukan bermula dari satu usaha untuk memikat perhatian calon konsumen, kemudian diusahakan untuk mengetahui daya tarik mereka, dan akhirnya penjual melakukan penjualan produknya pada pembeli. Ini adalah yang terakhir, yang sehingga si penjual ini dapat melakukan transaksi dengan pembeli ya, melakukan penjualan. Terus kemudian pelayanan sesudah penjualan atau after sales ya, bagian ini adalah banyak mendiskusikan tentang bagaimana cara-cara kita melakukan kegiatan after sales atau purna jual ya. Jadi kegiatan penjualan tidak berakhir pada saat pesanan dari pembeli telah dipenuhi, tapi masih perlu dilanjutkan dengan memberikan pelayanan atau servis kepada mereka ya. Ini contoh-contoh after sales ini seperti barang-barang seperti contohnya almari es, televisi, dan lain-lainnya ini. Biasanya penjual ini melakukan kegiatan after sales berupa pemberian garansi, pemberian jasa reparasi, latihan tenaga operasi dan cara penggunaannya, pengantaran ke rumah. Nah, ini juga termasuk bagian dari after sales ya. Kemudian, nah ini dalam perusahaan ada beberapa cara untuk memotivasi dan salesman ya, supaya ini juga dapat meningkatkan penjualannya. Jadi salah satu yang paling populer ini adalah insentif tunai ya. Insentif tunai ini yang pertama, atau dia memberikan langsung uang kepada salesman-nya ya. Jadi ini adalah bagian dari supaya dapat memotivasi salesman ya, dan ini akhirnya juga akan meningkatkan penjualannya. Yang pertama ini insentif tunai. Bagian dari insentif tunai ini adalah straight commission ya. Jadi komisi ini biasanya ditentukan 5 sampai 10% dari harga jual yang sudah dilakukan penjualannya ya, produk atau jasa yang telah dilakukan oleh si salesman itu kepada si pembeli. Nah, ini insentif trade commission ini antara 5 sampai 10% dari harga jual atau bahkan lebih tergantung pada jenis produk dan industrinya.
Kemudian straight salary. Nah, straight salary ini merupakan sistem pembayaran gaji yang paling sederhana, ya, ini merupakan gaji bulanan ya istilahnya ya. Bisa harian, mingguan, bulanan. Nah, ini tergantung pada perusahaannya atau istilahnya ini gajian. Nah, ini gajian straight salary ini adalah penggajian. Gaji plus komisi. Nah, ini selain gaji pokok atau gaji tetap, biasanya komisi ini tergantung dari banyaknya penjualan yang sudah dilakukan oleh salesman tersebut ya. Jadi komisi ini misalnya 2% dari penjualan. Tingkat komisi ini bervariasi. Kalau salesman menjual lebih besar dari jumlah ditentukan, maka tingkat komisinya juga menjadi semakin besar, misalnya 3%. Nah, ini akan semakin memotivasi salesman-nya. Gaji plus bonus plus komisi. Nah, ini juga metode ini kombinasi antara tiga yang memberikan bonus. Jadi selain gaji dan komisi, salesman juga oleh bonus ya. Misalnya ditentukan bahwa salesman dapat menerima bonus 3% jika penjualan per bulannya melebihi 4.250 unit. Nah, ini kalau misalnya sangat besar volume penjualannya, jadi dia dikasih bonus selain komisi tadi ya. Insentif tidak tunai. Jadi pemberian insentif tidak tunai ini juga dapat memotivasi salesman. Pemberian insentif tidak tunai ini banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan sebagai pelengkap dari dan insentif tunai. Ya, dari insentif tunai, hal ini dimasukkan untuk mendorong salesman agar mau bekerja lebih keras. Ya, insentif tidak tunai ini dapat diwujudkan dalam bentuk selain uang tunai seperti mobil, baik untuk perjalanan dinas atau keperluan pribadi, rumah untuk tempat tinggal salesman beserta keluarganya, wisata, terus produk yang dihasilkan, dan produk barang lain yang cukup menarik bagi salesman. Ya, jadi ini insentif yang tidak tunai. Istilahnya juga ini dapat memotivasi salesman supaya dapat meningkatkan penjualannya. Terus kemudian evaluasi hasil kerja penjualan. Evaluasi hasil kerja penjualan ini merupakan tugas yang cukup kompleks karena salesman daerah penjualannya berbeda-beda ya. Jadi waktu juga diperlukan, waktunya juga banyak waktu yang diperlukan untuk tugas-tugas salesman. Selain itu juga dikaitkan pula dengan motivasi masing-masing salesman. Ya. Tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam evaluasi hasil kerja penjualannya adalah buat standar kerja. Jadi ini adalah targetnya. Buat standar kerja ini adalah target apa yang harus dicapai oleh salesman. Terus kemudian mencatat hasil kerja real, jadi ini pencapaian daripada targetnya berapa persen, mengadakan evaluasi atau pembandingan hasil kerja dengan standarnya. Nah, ini istilahnya dia akan ya berapa persen ya dari targetnya yang sudah dicapai, ini mengadakan evaluasi, terus mengambil tindakan yang diperlukan ya. Biasanya ini apabila hasil kerjanya di bawah standar kerja atau di bawah target, ini biasanya akan mengambil tindakan seperti misalnya salesman tersebut ini kurang skill dalam negosiasi, dia harus melalui training atau tambahan training negosiasi dan lain-lain. Ya, jadi ini supaya istilahnya supaya targetnya tercapai ya. Dia akan mengambil tindakan yang diperlukan supaya targetnya tercapai oleh salesman tersebut. Nah, baik untuk kuliah minggu ke 14 ini singkat ya kuliahnya karena kita menghabiskan bab yang ke-6. Jadi kita sudah habis bab ke-6 dan jadi semua bab dalam modul manajemen pemasaran sudah kita habiskan. Nah, nanti untuk minggu-minggu berikutnya atau kita masuk ke minggu ke-15 dan 16 adalah materi ekstra ya yang di luar modul manajemen pemasaran. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.